Per hari Senin 8 Juni 2020, gugus tugas penanganan COVID-19 menetapkan ada 228 kabupaten kota berisiko rendah penularan COVID-19. Artinya untuk daerah-daerah tersebut, masyarakat bisa beraktivitas produktif dan aman. Sementara angka kasus positif baru per hari Senin terdapat 847 kasus positif baru. Lalu bagaimana kaitan new normal dengan angka kasus baru harus disikapi? Untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Ketua Umum PBID Daeng M. Fakih. Selamat pagi, Dr. Daeng. Selamat pagi, Mbak Sarah. Ya, Dr. Daeng, sudah ada 228 kabupaten kota yang diizinkan oleh tim gugus tugas untuk menerapkan kenormalan baru. Lalu bagaimana Dr. Daeng melihat sejauh ini perjalanan dari tahap menuju kenormalan baru di beberapa daerah kabupaten dan kota di Indonesia? Ya, yang pertama memang yang harus dinilai adalah kriteria dan indikator seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas. Kalau indikator epidemiologis, indikator kesehatan itu tercapai, maka itu memang sudah waktunya bersiap untuk menerapkan new normal. Tapi syarat-syarat yang lain yang perlu dipersiapkan itu harus diyakinkan sudah betul-betul disiapkan. Misalnya pemeriksaan atau deteksinya, ya. Kemudian pelayanan kesehatannya disiapkan. Kemudian masyarakat sudah tersosialisasi dengan seluruh komponen di daerah tersebut memiliki komitmen melaksanakan protokol kesehatan. Kalau itu dilakukan, disiapkan semua dan sudah masuk kriteria, maka penerapan new normal segera bisa dilakukan. Tadi ingat, yang digarisbawahi oleh Ketua Gugus Tugas adalah new normal itu kita beraktivitas produktif dan aman. Maksudnya aman itu bukan situasi sudah dianggap aman betul, tetapi aman itu jangan sampai dalam beraktivitas kemudian tertular. Disitulah masyarakat harus paham bahwa yang dimaksud aman, masyarakat harus patuh, harus taat, harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Kunci pelaksanaan protokol kesehatan itu harus dipahami oleh masyarakat dan harus memiliki komitmen untuk melakukan. Ya, tapi faktanya kita lihat Dr. Daeng, contohnya saja seperti di Kabupaten Gresik, angka penularannya masih di angka 1,6. Tapi PSBB tidak dilanjutkan, justru sudah memasuki tahap kenormalan baru. Lalu kemudian angka kedisiplinan masyarakat juga terlihat masih rendah. Belum lagi kasus positif baru masih bermunculan. Terakhir kemarin angka positif kasus baru ini mencapai 800 sekian. Nah, artinya masih ada tingkat penularan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Bagaimana melihat ini? Ya, Mbak Vera, jadi di Gresik itu kan belum diterapkan new normal. Masih ancang-ancang untuk menerapkan new normal. Sekarang kan masih PSBB. Melihat angka yang berdasarkan indikator dan kriteria itu kan masih di atas 1% kan ya. Kalau berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu harus di bawah 1%. Jadi kalau melakukan ancang-ancang atau persiapan mendorong ya, situasi itu kemudian kondisif untuk segera diterapkan normal itu tidak ada salahnya dan itu memang yang harus dikerjakan oleh masing-masing kepala daerah setempat. Supaya apa? Supaya bersemangat kasus-kasus di daerah tersebut harus menurun, ditekan sedemikian rupa menurun. Dan angka penularan ditekan harus di bawah 1%. Kalau tidak mencapai angka di bawah 1%, maka yang harus menjadi peringatan bagi masyarakat di daerah tersebut, juga pemerintah di daerah tersebut, kita tidak akan bisa masuk dalam menerapkan new normal. Ancang-ancang boleh, tetapi dalam nanti timing untuk melakukan pelaksanaan new normal itu harus memenuhi kriteria dari hasil evaluasi dan penilaian, sebagaimana disampaikan oleh gugus tugas. Baik, ketika kenormalan baru yang masih dipaksakan di daerah yang angka penularannya masih belum di bawah angka 1 begitu, yang dikhawatirkan adalah adanya penumpukan kasus baru dan menjadi menyulitkan pihak rumah sakit ataupun juga ketersediaan layanan rumah sakit. Ditambah lagi adanya sampai dengan saat ini tenaga medis yang gugur sudah mencapai 32 orang. Nah, bagaimana bisa menyiapkan ini, Dr. Daeng? Ya, betul. Kalau kriteria dari evaluasi ya, kriteria dan indikator belum tercapai ya,
kriteria untuk dilakukan new normal, memang seharusnya jangan dulu dilakukan new normal. Karena kalau dipaksakan dilakukan new normal, akan beresiko meningkatkan penularan, seperti yang dikatakan Mbak Vera. Kalau itu terjadi, maka kita khawatir di daerah tersebut ada istilahnya kembali muncul kasus-kasus baru, atau mungkin ditakutkan adalah gelombang baru penularan. Nah, itu memang mengancam kapasitas pelayanan di daerah tersebut yang mungkin tidak bisa mengcover seluruhnya. Oleh karena itu memang komitmen kita adalah mempersiapkan diri. Ya, ini yang perlu dipahami adalah mempersiapkan diri itu harus. Tetapi kapan dilakukan new normal itu harus memenuhi kriteria dan indikator. Jadi yang dilakukan di Gresik memang sekarang belum saatnya dilakukan new normal karena belum masuk kriteria dan indikator. Tetapi pemerintah dan masyarakat setempat berkomitmen mempersiapkan diri supaya cepat tercapai kriteria dan indikator kesehatan, itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau terus-menerus angkanya di atas 1% penularannya, maka masyarakat tersebut tidak akan bisa beraktivitas secara produktif untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga masyarakat tersebut terkunci. Kalau terkunci kan masyarakatnya kembali lagi dampaknya kepada masyarakat tersebut. Baik, artinya bahwa potensi second wave ini memang masih tinggi. Lalu bagaimana caranya untuk menyiapkan tenaga medis dan juga ketersediaan rumah sakit di kala kenormalan baru ini berlangsung? Ya, makanya meskipun penerapan normal baru itu sudah dari hasil evaluasi memenuhi kriteria dan indikator, tapi tetap di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, setiap pemerintah daerah itu harus mempersiapkan. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi dan pemeriksaan supaya tetap terdeteksi selama new normal. Mana yang kemungkinan terjadi penularan, mana yang tidak. Yang kedua, harus tetap dipersiapkan pelayanan. Kalau perlu adalah rumah sakit khusus yang menangani COVID, sehingga begitu terjadi penularan cepat ditangani. Tapi yang paling penting Mbak Vera adalah komitmen seluruh masyarakat untuk disiplin melakukan protokol kesehatan. Baik. Tetapi gini Mbak Vera, yang perlu digarisbawahi, penerapan kalau kita sudah masuk dari evaluasi sudah masuk saatnya penerapan new normal, itu kemudian tetap ada secara periodik evaluasi dan monitoring. Kalau seandainya dalam evaluasi dan monitoring itu terjadi peningkatan kasus, maka bisa jadi status new normal dikembalikan lagi ke status yang sebelumnya, misalnya ke PSBB. Jadi memang harus terus dievaluasi melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang perlu disadari masyarakat, bahwa new normal ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk negara, bukan untuk pemerintah, untuk kita semua, supaya kita tetap bisa beraktivitas secara produktif dan aman dari infeksi virus. Baik, artinya PBID masih mengupayakan agar adanya rumah sakit khusus COVID-19 begitu ya di tengah kenormalan baru ini, dan juga evaluasi yang dilakukan secara berkala agar betul-betul diketahui berapa persentase penurunan angka COVID-19 agar betul-betul kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Ketua Umum PBID Daeng M. Fakih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.